Bab 9, aku benci wanita, seperti dia. Alina bangun setelah pingsan lagi selama 1 jam. Alina memegangi perutnya yang terasa sakit seraya melihat ke sekeliling. Ia melihat Fatan dan Jonathan yang sedang berdebat. Alina mencoba untuk duduk. Au! Rintih Alina merasakan sakit di bagian perutnya. Fatan dan Jonathan melihat ke arah Alina bersamaan. Dia udah sadar, cepat panggil dokter, titah Fatan. Kok kamu nyuruh aku? Kamu aja yang manggil. Luka kamu juga gak separah luka aku, tolak Jonathan. Alina mengernyitkan dahinya mendengar pertengkaran mereka perkara hal sepele itu. Kemudian wanita itu melepaskan infus dari tangannya dan hendak turun dari kasur. Kedua ketua geng motor itu serempak menahannya dengan memegang tangan Alina. Alina hanya diam dan terlihat kesal. Fatan dan Jonathan melepaskan tangan mereka dari gadis itu. Maafkan kami cuma gak mau kamu pergi sekarang sebelum diperiksa dokter lagi, ucap Fatan dan Jonathan mengangguk. Alina menghela nafas. Aku tidak apa-apa, ada urusan yang harus aku selesaikan sekarang, jawab penulis itu dan turun dari kasur. Fatan berdiri tepat di depan Alina untuk mencegahnya pergi, lalu pria tampan itu menatap tajam ke arah kedua bola mata Alina secara bergantian. Jonathan, cepat kamu panggil dokter. Aku akan menahan wanita keras kepala ini agar tidak kabur, titah Fatan sekali lagi pada Jonathan. Jonathan sedikit kesal karena diperintah oleh Fatan dan juga ia heran kenapa tiba-tiba Fatan bisa agak formal. Tapi Jonathan tidak menghiraukan itu semua karena mengingat kondisi Alina dan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Jonathan pun keluar dan pergi memanggil dokter. Sedangkan Alina dan Fatan masih saling pandang satu sama lain dengan tatapan dingin. Setelah cukup lama mereka saling beradu pandang, Fatan menyerah dan kembali duduk di kursi. Sebaiknya kamu tiduran lagi, tunggu sampai dokter datang dan izinin kamu pulang. Kami berdua gak mau kamu kenapa-napa, itu bisa jadi masalah buat kami nanti, ucap Fatan. Alina tidak ingin berdebat dengan Fatan dan memutuskan untuk berbaring kembali di atas kasur sampai dokter datang dan memeriksa keadaannya. Fatan memandangi Alina yang terdiam tanpa bicara itu. Alina hanya menatap langit-langit rumah sakit dalam keheningan. Wanita itu tidak memulai pembicaraan ataupun melakukan hal lain, sehingga suasana menjadi sangat canggung. Di dalam keheningan itu, Fatan kembali teringat akan perkataan Alina di toko pakaian. Ada apa dengan wanita ini? Dia tidak seperti gadis biasanya, gumam Fatan. Alina mendengar gumaman yang terlontar dari mulut pria yang ada di sampingnya itu, tapi ia mengabaikannya. Wanita itu tidak ingin terlibat dengan pria manapun lagi. Terdengar suara pintu terbuka. Seperti diberi aba-aba, Alina dan Fatan menoleh bersamaan ke arah pintu masuk. Mereka melihat suster dan dokter masuk. Begitu masuk, dokter segera memeriksa Alina yang terlihat pucat itu. Gimana dok? Dia gak apa-apa kan? Kenapa dia tadi tiba-tiba pingsan lagi? Tanya Jonathan. Gadis ini sudah tidak apa-apa. Dia mengalami kram perut akibat terkejut dan trauma yang kembali teringat. Sebaiknya kamu menginap malam ini di rumah sakit untuk menstabilkan kondisimu, saran dokter. Kamu dengar itu? Jadi jangan nekat keluar, celetuk Fatan. Dokter tersenyum kemudian kembali berkata seraya menuliskan resep obat. Ini resep obat yang harus kalian tebus di apotik. Suster akan memberi dia makan kemudian minum obat dari resep ini. Iya dok. Terima kasih banyak, kami akan segera menebus obat ini sekarang. Akhirnya seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu keluar dan melakukan tugas masing-masing. Alina melihat mereka keluar dan memastikan bahwa mereka sudah jauh. Setelah itu ia kembali melepaskan infus dan pergi dari rumah sakit. Beberapa saat kemudian suster datang dengan makanan dan masuk ke dalam ruangan. Tapi ia tidak menemukan pasiennya sama sekali di sana. Di saat yang sama, Fatan dan Jonathan juga tiba dengan obat yang sudah mereka tebus. Kemana wanita tadi, Sus? Tanya Jonathan. Tidak tahu, saya juga baru masuk, jawab suster terlihat khawatir. Fatan sangat kesal dengan tindakan gegabah Alina. Padahal dia dan Jonathan sudah bersikap baik dan mau bertanggung jawab. Gimana ini Fatan? Biarin aja, kita udah mau tanggung jawab.
Dia aja yang keras kepala. Aku harap aku gak ketemu lagi sama cewek itu. Aku benci sama cewek kayak dia. Jawab Fatan. Akun F. Wah, gila sih. Kenapa dia harus ketemu sama psikopat? Akun A. Harusnya Lily gak mau sama itu cowok gila. Akun Z. Tor, update-nya sehari 7 kali ngapa? Nanggung banget, bikin greget. Novel dari milik Alina dipenuhi oleh komentar para pembacanya. Mereka sangat senang karena cerita baru yang Alina terbitkan sesuai dengan selera mereka. Penulis itu juga ikut bahagia karena berhasil menulis cerita baru walaupun setelah badai menerpa kehidupannya. Alina! Panggil Retno, editor barunya. Alina melambaikan tangan pada Retno. Wanita itu sedang berada di kafe kantor perusahaan yang menaunginya. Alina hari ini ada rapat dengan yang lainnya membahas tentang penerbitan buku cetak untuk novelnya yang ke-7. Apa kamu sudah makan? Tanya Retno begitu ia duduk di samping Alina. Jawab Alina singkat. Masih setengah jam lagi rapatnya. Kita makan dessert sama kopi dulu ya, ajak Retno. Iya mbak, jawab Alina seraya tersenyum. Di dalam ruang rapat. Jadi semua persiapan sudah selesai dan tinggal kita cetak lalu edarkan. Kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan penulis seperti Bu Alina. Semoga kedepannya kita bisa menerbitkan cerita-cerita baru dan menarik lainnya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Alina dan tim. Suara tepuk tangan kegembiraan pun terdengar memenuhi ruangan rapat yang tidak terlalu luas itu. Alina tersenyum bahagia karena semua pencapaian yang telah ia gapai. Beberapa saat kemudian tepuk tangan mulai mereda. Dan salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat tangannya hendak memberikan saran. Iya Kiki, silahkan. Bu Alina, bagaimana jika kita membuat cerita Anda yang menarik itu ke dalam bentuk kartun seperti cerita webtoon? Sekarang kan banyak peminatnya di sana. Dengan gambar, para pembaca akan lebih bisa merasakan sensasi dari cerita yang penulis buat. Oh ya, ini juga saya dapat dari komentar para pembaca novel daring Bu Alina. Saya yakin Anda juga sering melihat komentar seperti itu. Bukan ide yang buruk. Bagaimana autor kita Bu Alina? Tanya direktur yang juga ikut rapat itu. Alina terdiam sejenak memikirkan saran itu. Memang benar banyak pembacanya yang menyarankan Alina membuat cerita webtoon. Akan saya pertimbangkan Pak. Setelah saya mendapatkan ide, saya akan memberitahu editor saya. Jawab Alina. Oke, itu respon positif yang saya inginkan. Semoga itu bisa segera terlaksanakan dan tidak menghambat proyek yang sudah ada. Alina hanya tersenyum merespon perkataan direktur, kemudian rapat pun bubar. Direktur John sedang berjalan menuju ruangannya bersama Risma, sekretarisnya. Pak, apa Bapak yakin akan meluncurkan cerita versi webtoon? Tanya Risma. Kenapa kamu ragu, Risma? Bapak sudah pernah mencobanya beberapa kali dan itu gagal. Bapak juga telah mendapatkan kerugian karena kegagalan itu. Direktur John berhenti dan menoleh ke arah Risma. Risma, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan pernah takut untuk kembali memulai ketika ada kesempatan yang jelas-jelas sudah terlihat. Risma sedikit tidak mengerti maksud Direktur John. Astaga Risma, kenapa kamu akhir-akhir ini sangat lamban? Alina itu penulis yang berbakat dan sudah banyak pembaca setia dan pendukungnya. Itu adalah kesempatan emas untuk memulai. Setelah berhasil, baru yang lain bisa ikut. Oh iya juga ya Pak. Mereka akhirnya kembali berjalan menuju ruangan Direktur John. Bersambung.